Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan agar dalam pembelajaran kali ini kita dapat mengikutinya dengan lancar. Bertemu lagi dengan Bu Ocha pada mata pelajaran Sosiologi kelas 11. Kali ini kita akan melanjutkan mengenai materi stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial. Pada pertemuan minggu lalu, kita telah mempelajari mengenai pengertian stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial. Ibu akan memberikan sedikit ulasan terkait pengertiannya. Nah, stratifikasi sosial adalah pembedaan sosial di dalam masyarakat secara vertikal ataupun bertingkat. Sedangkan diferensiasi sosial merupakan pembedaan sosial di dalam masyarakat secara horizontal, sederajat maupun sejajar. Kita ketahui di dalam bangsa Indonesia sendiri atau negara Indonesia sendiri memiliki kemajmukan atau heterogenitas yang cukup tinggi. Dengan adanya hal tersebut, tentunya adanya stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial biasanya dapat menimbulkan dampak positif yang akan mengarah kepada integrasi sosial. Sedangkan stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial yang berdampak negatif biasanya akan menimbulkan adanya disintegrasi sosial. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pengaruh stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial di dalam masyarakat. Stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial memiliki dampak negatif setidaknya ada 4 hal. Yang pertama, primordialisme. Yang kedua, etnosentrisme. Yang ketiga, ada politik aliran atau sektarian. Dan yang keempat adalah konsolidasi. Kita akan bahas satu persatu terkait dengan 4 hal tersebut. Yang pertama, primordialisme. Primordialisme berasal dari bahasa Latin, yakni primus atau pertama. Dan kata ordin yang berarti ikatan atau tenun. Jadi, dapat disimpulkan bahwa primordialisme adalah ikatan atau tenunan yang melekat di dalam diri individu sejak lahir. Contohnya suku bangsa, agama, klan, dan daerah. Adanya primordialisme ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, masyarakat yang memiliki sifat primordialisme menganggap bahwa masyarakat yang memiliki suku yang sama biasanya mereka lebih bersifat istimewa karena berbeda dengan masyarakat yang berasal dari suku lain. Kemudian yang kedua, adanya primordialisme bisa menimbulkan adanya keutuhan kelompok karena biasanya di dalam masyarakat yang memiliki latar belakang yang sama tentunya akan menimbulkan perasaan yang kuat antara satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan keyakinan, nilai maupun agama yang dianut di dalam masyarakat, seperti itu. Yang kedua adalah etnosentrisme. Etnosentrisme adalah sikap primordialisme yang berlebihan di dalam masyarakat. Etnosentrisme ini adalah anggapan di dalam diri masyarakat bahwa mereka memiliki budaya ataupun nilai yang lebih baik dibandingkan dengan budaya yang dimiliki oleh orang lain. Sifat etnosentrisme ini biasanya lebih meninggikan budaya milik sendiri dan merendahkan budaya milik orang lain, seperti itu. Sisi positif dari adanya etnosentrisme yang pertama adalah menimbulkan keutuhan dan kestabilan di dalam masyarakat. Karena etnosentrisme sendiri biasanya lebih meninggikan identitas di dalam kelompoknya dibandingkan dengan masyarakat secara umum. Lalu adanya etnosentrisme yakni menimbulkan adanya patriotisme, kemudian kesetiaan terhadap bangsanya, seperti itu. Dan yang ketiga, adanya etnosentrisme biasanya memperteguh rasa cinta tanah air. Nah, kita dapat contohkan bahwa
Etnosentrisme, contohnya kita ambil dari masyarakat suku Baduy Dalam. Mereka tidak terlalu banyak terpengaruh oleh budaya yang berasal dari luar karena mereka memiliki kecintaan yang tinggi terhadap budaya yang mereka miliki sendiri, seperti itu. Lalu yang ketiga ada politik aliran atau sektarian. Nah, politik aliran ini biasanya kita dapat temui di dalam organisasi masyarakat maupun himpunan, seperti itu. Nah, politik sektarian ini kita dapat lihat dalam sejarah ataupun penelitian yang dilakukan oleh Clifford Geertz dalam penelitiannya di Mojokerto, Pare, Jawa Timur. Di dalam penelitiannya, Clifford Geertz menemukan bahwa masyarakat di sana memiliki 3 golongan yang berbeda, yakni golongan santri, priayi, dan abangan. Ini berkaitan dengan religi atau tingkat spiritualitas di dalam masyarakat. Adanya golongan-golongan yang berbeda atau aliran-aliran yang berbeda di dalam masyarakat ini tidak jarang juga menimbulkan adanya konflik atau kecemburuan sosial karena masyarakat biasanya akan membedakan antara satu dengan yang lain, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah konsolidasi. Konsolidasi adalah bentuk penguatan ataupun pengukuhan di dalam suatu himpunan maupun organisasi. Konsolidasi di dalam masyarakat biasanya akan menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Konsolidasi yang bersifat positif akan menimbulkan penguatan di dalam kelompok itu sendiri. Sedangkan konsolidasi bersifat negatif tentunya akan menimbulkan konflik di dalam masyarakat. Di dalam masyarakat khususnya, konsolidasi ini dapat dibentuk atau diciptakan dengan menetapkan musuh. Nah, dengan menetapkan musuh, maka masyarakat akan merasakan adanya senasib sepenanggungan di dalam bermasyarakat, seperti itu. Nah, dengan adanya penetapan musuh ini, maka masyarakat akan merasa bahwa mereka itu memiliki kesamaan di dalam bermasyarakat. Nah, konsolidasi yang bersifat positif akan memperkuat adanya keutuhan di dalam suatu himpunan ataupun organisasi. Sedangkan konsolidasi yang bersifat negatif akan menimbulkan adanya sikap antipati atau curiga dalam masyarakat yang lainnya. Nah, sekian dari Ibu terkait dengan materi pengaruh stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial. Nah, untuk tugas berikutnya, Ibu akan memberikannya, yakni tulislah contoh fenomena sosial dari primordialisme, etnosentrisme, politik sektarian, dan konsolidasi di dalam buku tulis kalian, kemudian dikumpulkan kolektif di ketua kelas. Nah, sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.